Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Baik teman-teman, di mana teman-teman berada, insyaallah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan hari teman-teman jauh bertambah sehat, jauh bertambah berangki, jauh bertambah semangat lagi, dan jauh bertambah semakin hari semakin pulih, semakin benar-benar sampai sembuh total. Itu saya doakan itu, dan selalu tertanam dalam doa saya buat kalian semua dimanapun, apapun agamanya, apapun sukunya, kalian adalah saudara saya, dan saya berharap kalian itu sehat dan bisa pergi daripada zona anxiety psychosomatic disorder. Baik teman-teman, jumpa lagi bersama saya, itu Bang Andi di channel YouTube-nya Kang Sunari, teman-teman. Nah, baik teman-teman, untuk video kali ini banyak sekali yang di kolom komentar, Anda boleh lihat sendiri deh. Tolong meminta, pada saya sudah bikin statusnya itu, sudah bikin videonya itu tentang seputaran gangguan asam lambung anxiety psychosomatic disorder, yang tentang sensasinya itu dikatakan perut sering bunyi, pinggang sakit, gampang begah, terus juga kepala juga keleyengannya awet. Nah, empat metode ini, sensasi ini yang dikatakan memang benar-benar membingungkan sekali, sangat benar-benar bingung, kita itu dibuat bingung oleh anxiety psychosomatic disorder. Nah teman-teman, kami akan sedikit membahas tentang seputaran gangguan asam lambung anxiety psychosomatic disorder. Sebelum kita membahas, teman-teman kalian juga yang baru bergabung di channel saya, jangan lupa subscribe teman-teman yang belum subscribe, dan juga jangan lupa tombol like dan share bila mana, dan komennya juga bila mana yang manfaat video-video saya, tolong share kepada yang lain agar yang lain juga bisa termotivasi teman-teman oleh video-video edukasi saya tentang seputaran gangguan asam lambung anxiety psychosomatic disorder, teman-teman. Nah, sekali lagi teman-teman, kami dan saya pribadi teman-teman di sini, saya ini bukan ahli obat, bukan ahli herbal teman-teman, apalagi dokter bukan. Saya bercerita tentang seputaran gangguan asam lambung anxiety psychosomatic disorder itu berdasarkan dengan pengalaman-pengalaman saya yang dulu sama seperti kalian. Saya itu sebagai penyintas, mantan penderita yang dulunya sama seperti kalian teman-teman, sehingga sekarang saya bisa seperti ini. Saya pengen berharap mengedukasi video-video tentang seputaran gangguan asam lambung anxiety psychosomatic disorder itu, berharap kalian itu bisa termotivasi oleh video-video saya teman-teman. Baik teman-teman, mohon maaf kalau suara saya ini agak-agak sedikit mungkin lagi nggak enak, lagi sakit banget ini. Jadi gini teman-teman ya, kembali kepada tema teman-teman, untuk seputaran gangguan asam lambung anxiety psychosomatic disorder, yang bagaimana cara untuk menangani perut sering gampang begah, gampang kembung, perut sering bunyi, kadang-kadang juga ada terjadinya penegangan otot perut. Nah, itu ada sering sakit juga teman-teman, perutnya itu lilit lagi, kadang-kadang tembus sampai belakang juga, dari walikatnya juga, terus kepala juga pelang-pelangan, kepala juga sering pusing. Jangan di skip teman-teman video-videonya, agar kalian itu bisa paham dan bisa mengatasi ketika kalian sedang kambuh, ketika kalian sedang merasakan sensasinya. Dan saya berharap dengan adanya video-video saya itu bisa menambah ataupun menjadi jalan wasilah agar teman-teman jauh bertambah baik, jauh bertambah sehat, jauh bertambah bangkit, jauh bertambah semangat, dan benar-benar sampai berharapan saya itu adalah sembuh total, pulih total. Amin ya. Paling tidaknya adanya video-video saya itu bisa menemani teman-teman yang sedang merasakan gundah gulana, yang sedang merasakan tidak nyamannya sensasi teman-teman. Baik teman-teman, minum dulu. Minumnya air jeruk. Aduh, tenggorokannya lagi kan suaranya beda banget nih, udah kayak bapak-bapak, udah kayak aki-aki kali ya. Begini teman-teman, untuk seputaran gangguan asam lambung anxiety psychosomatic disorder, terutama sensasi bagian perut, banyak teman-teman untuk menghadapi ataupun yang terjadinya sensasi di dalam perut kita itu banyak sekali. Contohnya apa? Contohnya kalau perut itu gampang begah, perut itu gampang kembung, mudah kembung, karena orang-orang penderita gangguan asam lambung anxiety psychosomatic disorder itu mudah masuk angin, gitu kan. Sebetulnya bukan masuk angin yang mudahnya, sebetulnya ada faktor yang nanti akan saya jelaskan. Terus suka sembelit itu suka melilit, kadang-kadang juga terjadinya ada penegangan otot. Nah, penegangan otot di bagian perut itu ada penegangan. Nah, faktor itu semua teman-teman semua bisa terjadi karena itu dari tingkatan stres kita teman-teman. Itu yang saya pahami, yang saya pelajari. Tingkatan stres seperti apa sih Kang? Karena kita itu selalu dipenuhi ataupun selalu dihantui dengan rasa takut, khawatir, cemas, was-was yang berlebih. Nah, ketika kita takut, khawatir, cemas, was-was yang berlebih itu akan menimbulkan yang namanya hormon kortisol, yang namanya hormon stres. Keluar tuh dari lapisan dinding lambung kita tuh.
sehingga tidak terkontrol, tidak stabil hormon stresnya ataupun hormon kortisolnya, sehingga membuat perut gampang begah, gampang masuk angin, terus juga gampang sembelit, terus juga sering sering kembung. Faktor pemicunya ya adalah pikiran kita yang selama ini selalu ketakutan, khawatir tentang penyakit-penyakit berat. Itu kesalahan kita. Karena dari kita sendiri, memang saya akui teman-teman, untuk penderita gangguan asam lambung dan anxiety, psychosomatic disorder teman-teman, rata-rata mereka itu, kalian yang untuk penderita, apalagi pemula teman-teman, yang dia dikatakan panik ya, panik, udah takut ada apa gimana, nah selalu dikait-kaitkan dengan penyakit berat, terutama penyakit-penyakit yang dikatakan saya takut penyakit kronis, saya takut penyakit berat, dan ujung-ujungnya saya takut itu kenapa? Karena saya masih muda, saya belum siap, anak saya masih kecil-kecil, istri saya masih muda, suami saya masih muda, selalu dikait-kaitkan karena seolah-olah kita itu belum siap. Itu kesalahan kita, karena sekali lagi teman-teman ya, buat asam lambung dan anxiety, psychosomatic disorder itu teman-teman tidak berbahaya, aman, terkendali, dan tidak apa-apa, tidak membuat kamu mati. Mohon maaf teman-teman, mati itu bukan urusan kita. Jadi kalian itu salah kalau selalu dikait-kaitkan tentang takut kenapa, siapa hubungannya gitu loh. Jadi kalian itu jangan mempunyai skenario sendiri, abaikan saja pola pikiran negatifnya itu teman-teman. Jadi untuk para penderita gangguan asam lambung dan anxiety, psychosomatic disorder, diusahakan kalian itu ya jangan pernah menghubung-hubungkan ataupun mengkait-kaitkan tentang yang namanya, mohon maaf, tentang sensasi yang selalu disama-samakan ataupun dikait-kaitkan dengan penyakit berat, penyakit kronis. Teman-teman, kalian itu berperangnya bukan dengan penyakit teman-teman, perangnya kalian itu bertempurnya itu dengan pikiran kalian, dengan psikis kalian, dengan mental kalian. Itu yang dulu saya hadapi seperti itu. Jadi teman-teman ya, sekali lagi ya, tadi jangan sampai salah. Kalian boleh fokus kepada lambungnya. Bila mana lambung kalian ada 4 ya. Yang pertama ada gastritis, yang kedua dyspepsia fungsional, yang ketiganya yaitu lambung yang luka, yang keempatnya mah yang akut. Kalau 4-empatnya kalian punya ini, ada di dalam diri kalian, gastritis, lambung luka, dyspepsia fungsional, ataupun mah yang akut, kalian boleh memantang makanan dan fokus ngobatin lambungnya. Kalian boleh memantang makanan dan fokus kepada lambungnya, kamu obatin lambungnya dulu gitu. Tapi teman-teman, kalau kalian 4-empatnya nggak punya gastritis, nggak punya dyspepsia fungsional, nggak punya lambungnya luka, nggak punya lagi mah yang akut, kalian nggak punya ini, hanya mempunyai asam lambung, dan asam lambung yang diakibatkan anxiety psychosomatic disorder, kalian nggak perlu memperhatikan lambung kalian perlu memperbaiki dan memperhatikan psikis serta mental kalian, dan memperbaiki mindset, cara berpikir kalian. Karena semua sensasi yang terjadi, yang timbul, yang dirasakan oleh kalian itu teman-teman, dipicu oleh pola pikir kita yang selalu berlebih, pola pikir kita yang terlalu over, pola pikir kita yang terlalunya jauh banget cara berpikirnya itu, sehingga membuat sensasi itu akan timbul apapun itu teman-teman sensasinya. Dan memang saya akui, karena sensasi yang terjadi ya di dalam diri kalian itu teman-teman, bahasanya iya memang betul sensasi yang terjadi pada diri kalian itu adalah nyata, real, fix. Sakitnya, was-wasnya, berdebar memang, tapi apapun, sehoror apapun sensasinya yang kalian rasakan, sekali lagi teman-teman, tidak berbahaya, sama sekali tidak berbahaya, dan itu sangat aman. Buktinya apa? Mungkin minggu yang lalu kita kerasa sama seperti ini sensasinya, mungkin sebulan yang lalu sama sensasinya, mungkin setahun yang lalu, mungkin 2-5 tahun yang lalu sensasinya gini-gini aja. Kenapa seperti itu? Ya karena itu menunjukkan bahwa itu semuanya baik-baik saja dan aman teman-teman. Jadi kalian itu nggak perlu takut, nggak perlu khawatir ya. Hanya perbaiki cara berpikir kalian, mindsetnya yang diperbaiki kalian itu. Terus cara berpikirnya kamu abaikan ketika sensasi ketika sensasi timbul, udah nggak apa-apa deh. Kata Kang Ani juga ini nggak apa-apa kok. Cek deh teman-teman. Berapa kali kita ke dokter? Berapa kali kita ke klinik? Berapa kali kita ke puskesmas? Mungkin berapa kali kita selama ini sudah traveling dokter, ya kan? Konsultasi ke sana ke sini, kemari gitu kan. Kenapa? Kita capek. Kenapa?
ujung-ujungnya asam lambung saja Pak, asam lambung saja Bu, asam lambung saja Mas, asam lambung saja Mbak. Jadi kenapa? Kok asam lambung, asam lambung, asam lambung? Wajar ketika dicek asam lambung karena apa? Daya tingkatan stresnya memancing hormon kortisol berantakan yang selalu muncul, yaitu yang akan menimbulkan yang namanya perut begah, ulu hati mengganjal, terus gampang sembelit. Lagi pula juga belum sampai perut begah, mudah masuk angin, gampang ngembung, kadang-kadang bunyi, selalu bunyi perut itu. Wajar, diakibatkan daripada pikiran kita yang selama ini kita terlalu over, terlalu takut, khawatir, cemas. Lah itu kesalahan kita. Jadi teman-teman ya, untuk penderita gangguan asam lambung dan anxiety psychosomatic disorder, kalian nggak perlu takut lagi. Nggak perlu takut, apalagi berpikir secara langsung langsung diambil saterlek, enggak. Karena memang orang-orang yang terkena anxiety psychosomatic disorder itu rata-rata mereka itu suka mendiagnosa sendiri, suka mendiagnosa diri sendiri. Waduh, jangan-jangan gua terkena begini, jangan-jangan saya terkena begini, jangan-jangan saya begini, saya dada saya sakit, jangan-jangan saya ini, terus jantung saya suka berdebar, jangan-jangan saya ini, kepala saya kelayangannya, waduh perut begini. Pikirannya udah yang aneh-aneh. Itu orang-orang penderita gangguan asam lambung dan anxiety psychosomatic disorder selalu mengkait-kaitkan dengan penyakit berat, penyakit yang hebat, penyakit kronis, padahal ini nggak ada hubungannya gitu. Yang perlu diperbaiki adalah pola pikir kita, mindset kita. Yang perlu diperbaiki adalah yang diperbaiki adalah cara psikis, cara berpikir kita, teman-teman. Jadi kalian jangan mudah down, jangan mudah terpancing, ya, ke-trigger oleh sensasi-sensasi yang kalian rasakan. Karena semua sensasi yang kalian rasakan itu berdasarkan daripada pikiran kita terlalu over, dan itu semuanya halusinasi walaupun real rasanya, horornya bener, tapi itu tidak berbahaya. Apa yang punya pikiran yang dikatakan, waduh, jangan-jangan seperti itu, enggak. Karena teman-teman ya, 999 bahasanya gitu ya, hampir 1000% itu tidak akan pernah terjadi apapun yang selama ini kita khawatirkan, takuti, cemasi, itu nggak akan pernah terjadi. Itu sangat aman sekali, aman teman-teman. Jadi kalian para penderita gangguan asam lambung dan anxiety psychosomatic disorder, yang perlu kita diperbaiki adalah psikis kita, yang perlu diperbaiki adalah mindset kita, yang perlu dibenahi ada dirilis emosinya. Kenapa? Kamu jangan terlalu ngotot untuk bagaimana caranya untuk sembuh. Jangan. Kamu perbaiki pola pikir kamu, bagaimana caranya kita ini hidup normal. Seperti orang normal apa? Sebelum kita terkena asam lambung yang diakibatkan daripada anxiety psychosomatic disorder, ya kan? Bagaimana kita hidup normal seperti biasa? Kita setiap mau pergi tanpa harus mikir, mau makan tanpa harus mikir, terus mau setiap kita mau sudah pergi di jalan ataupun di tempat keramaian, kita nggak harus mikir cepat pulang, enggak. Jadi tenang teman-teman. Jadi bagaimana cara itu hidup normal seperti itu teman-teman. Jadi kalian nggak perlu takut, nggak perlu khawatir, nggak perlu cemas lagi ya. Perlu hanya bisa mengabaikan pola pikir negatif dengan caranya bagaimana untuk mengalihkan pola pikir negatif agar kalian tidak mudah masuk angin, nggak gampang perlu diprogram beraktivitas seperti kayak olahraga pagi, gitu kan, jalan kaki aja santai setengah jam, 20 menit deh gitu kan ya, sambil berjemur, terus juga bersosialisasi, berinteraksi. Tujuannya adalah mengalihkan sensasi, mengalihkan pola pikir negatifnya itu teman-teman. Jadi kalian tuh sekarang diprogram gitu, terus diperbanyak minum air hangat, terapi minum air hangat itu sangat bagus dan itu sangat membantu bagi orang-orang untuk menderita gangguan asam lambung dan anxiety psychosomatic disorder. Bahkan sampai penyakit berat pun sungguh harus dianjurkan ketika kita terapi bangun tidur itu minum air putih ya hangat 2 gelas 40 menit sebelum makan 2 gelas air hangat. Itu sangat. Kenapa? Untuk membuang virus-virus yang ada di usus kita, di lambung kita. Dia keluarnya lewat detoknya itu bisa dari seni ataupun dari kencing ataupun bisa dari kotoran kita. Itu keluar, dan jangan nggak usah khawatir gitu ya, karena penderita gangguan asam lambung dan anxiety psychosomatic disorder itu ya, walaupun tidak aman tapi itu nyaman, walaupun tidak aman tapi itu sangat nyaman, walaupun tidak aman ya tapi itu aman.
Walaupun tidak nyaman maksudnya. Walaupun tidak nyaman tapi itu aman. Jadi kalian nggak perlu takut lagi sehoror apapun itu sensasinya. Ya. Se ekstrim gimana pun rasanya, sangat membingungkan memang tuh teman-teman. Kadang-kadang tiba-tiba kita udah makan, ya udah enakan, kadang-kadang perut suka bunyi wah pokoknya bunyi ya terus. Ini kenapa? Kadang-kadang kayak bunyi kutuk gitu kan ya. Itu nggak apa-apa, itu angin gasnya, itu nggak apa-apa. Nanti juga dia kalau kalian itu mencret berbusa itu bagus. Kenapa? Karena ada dua hal, ada dua faktor. Satu, mencretnya yang sering itu karena dia cemas. Yang kedua, ada bagusnya. Kenapa? Gasnya terbuang lewat kotoran tersebut. Itu bagus. Gasnya kebuang lewat kotoran, walaupun dia yang nggak bisa sendawa, yang nggak bisa kentut, dia ngebuangnya lewat mencret tersebut. Dan itu bagus. Ya, gasnya keluarnya lewat situ. Jadi kalian nggak perlu khawatir, nggak perlu cemas, nggak perlu panik, karena itu bagus. Nah, untuk apalagi kenapa orang menderita gangguan asam lambung, anxiety, psikosomatic disorder itu kok mudah masuk angin gini teman-teman ya? Kalau dulu saya tuh kemana-mana saya selalu bawa fresh air teman, selalu bawa minyak angin lah gitu kan. Kenapa? Karena gini teman-teman, jangankan itu AC teman-teman, padahal di siang hari itu saya paling benci ketika saya itu kena kipas angin. Itu kayak yang selalu nggak nyaman. Rata-rata orang penderita gangguan asam lambung, anxiety, psikosomatic disorder itu rata-rata paling nggak suka dan paling nggak senang, paling sensitif yang namanya kipas angin ataupun terkena angin. Karena buat mereka itu, buat kita yang terkena gangguan asam lambung, anxiety, psikosomatic disorder itu angin dari manapun kayak seolah-olah ancaman banget seolah-olah kayak aduh, kayak gue masuk angin lagi nih, kau sendawa lagi, begah lagi. Selalu seperti itu mulu. Itu ya karena sugesti kita udah, waduh gue masuk angin nih, gue masuk angin. Nah itu, nah sekarang kita dialihkan teman-teman. Sebetulnya kayak minyak angin itu nggak perlu. Yang penting kamu sugestinya itu alihkan kepada minum air hangat. Itu yang paling penting. Jadi kalian nggak perlu takut teman-teman ya. Untuk penderita gangguan asam lambung, anxiety, psikosomatic disorder itu tidak berbahaya dan itu nyatanya aman-aman saja. Kalian nggak perlu takut untuk menghadapi yang suka perut kembung, gampang begah, mudah masuk angin, perut bunyi, sembelit, itu gak apa-apa. Itu gasnya memang lagi ngumpul di dalam perut. Nanti dia, kalau kalian mencret jangan kaget kalau kalian mencret itu, karena gasnya memang kebuang dari situ. Asal kalian konsisten minum terapi minum air hangat tiap pagi 2 gelas sebelum makan, 40 menit bangun tidur, itu nanti kebuang dengan sendirinya. Terus menghadapi keliangan itu bagaimana? Keliangan itu simpel teman-teman, walaupun awet itu akan hilang sendirinya. Karena keliangan itu banyak faktornya. Satu, glukosa emang lagi turun, sedangkan glukosa itu naik turun nggak pernah stabil, dan itu wajar, normal, aman-aman saja teman-teman ya. Glukosa lagi turun. Yang kedua, pikiran kita terlalu sepaneng, bener-bener pikiran kita lagi terlalu sepaneng. Yang ketiganya, bukan hanya pikiran aja, kurang olahraga. Yang keempatnya, kurang minum air putih, air hangat kurang. Dan yang kelimanya itu asupan makannya kurang. Jadi kebutuhan tubuh itu kurang. Nah itu dikatakan bisa menjadi keliengan gitu. Yang disebut menurut ilmu kedokteran, psikiater atau psikolog itu dikatakan dia itu apa namanya teman-teman, psikosomatik ataupun psikosomatis itu teman-teman. Jadi kalian itu yang keliengan itu jangan takut. Nanti kalau kamu sudah normal cara berpikirnya, itu akan hilang sendiri. Kayak mata buram, keliengan gitu kan ya. Jangan takut, dan itu semuanya akan aman-aman saja. Jangan khawatir. Karena untuk sebenarnya gangguan asam lambung, anxiety, psikosomatic disorder itu happy ending. Kalian itu kalau udah sembuh akan lebih bahagia, jauh lebih bahagia. Itu teman-teman. Jadi kalian yang semangat, insya Allah yang semangat itu nggak apa-apa. Untuk penderita gangguan asam lambung, anxiety disorder itu sangat aman banget, sangat aman-aman. Jadi nggak perlu takut ya. Untuk penderita gangguan asam lambung, anxiety, psikosomatic disorder itu cilewil-wil, gampang dan itu mudah teman-teman gitu. Nah teman-teman, sekali lagi ya, untuk penderita gangguan asam lambung, anxiety disorder ya, yang bagian perut agak begah karena keluarnya mengganjal, maka saya anjurkan ya, apapun sensasinya kalian harus terapi minum air putih hangat setiap bangun tidur 2 gelas, diusahakan 2 gelas, diusahakan. Kenapa? Sebelum makan, 40 menit sebelum makan diusahakan. Bangun tidur pagi-pagi itu diusahakan minum air hangat 2 gelas, dan itu sangat dahsyat membantu. Apalagi ketika kita dibawa olahraga gitu kan, nanti bawa berjemur, itu semakin cepat pemulihannya, sambil mengembalikan hormon bahagia gitu teman-teman. Jadi
karena hari sudah mau gelap, mau maghrib, saya tutup dulu teman-teman ya. Mudah-mudahan adanya video-video saya itu bisa menjadi manfaat, bisa menjadi wasilah untuk kalian yang sudah berjuang untuk sembuh daripada gangguan asam lambung anxiety psikosomatik disorder, dan ini mudah-mudahan menjadi jalan wasilah agar kalian tambah sembuh, makin pulih. Itu saja teman-teman. Yang baik datang dari Allah Subhanahu wa taala, yang jelek dari saya pribadi. Al-insan dan makhluk khatu manisan. Saya manusia biasa, masalah akhlak, jadi mohon maafnya barang saya salah kata akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.